Halo teman-teman, saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi sifat koligatif larutan. Yang pertama, perkenalkan kami kelompok 6 dengan anggota. Yang pertama ada Carol Septiano Paulus dengan NIM 195060009. Yang kedua, Eva Taida Manulang dengan NIM 195060022. Dan yang ketiga, Maria Eni Retnosari dengan NIM 195060028. Ya, peta konsep dari materi sifat koligatif larutan yaitu sifat bergantung pada banyaknya zat terlarut, bukan jenis zat terlarut. Sifat tersebut yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan pada larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan elektrolit. Pada larutan non-elektrolit antara lain penurunan tekanan uap dengan menggunakan rumus seperti pada gambar, kenaikan titik didih atau delta TB dengan rumus seperti pada gambar, penurunan titik beku larutan atau delta TF dengan rumus seperti pada gambar, dan tekanan osmotik atau P dengan rumus seperti pada gambar. Kemudian pada larutan elektrolit dibagi menjadi 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan dengan rumus seperti pada gambar, kemudian kenaikan titik didih atau delta TB dengan rumus seperti pada gambar, kemudian penurunan titik beku atau delta TF dengan rumus seperti pada gambar, dan tekanan osmotik atau pian dengan rumus seperti pada gambar. Nah, pada larutan elektrolit juga dipengaruhi oleh faktor Van Hoff dengan rumus I sama dengan 1 tambah N dikurang 1 dikali alfa. Seperti yang kita tahu bahwa larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling larutkan dengan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terbagi menjadi zat terlarut dan pelarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua macam, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan sebaliknya larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit mempunyai daya hantar listrik yang kuat, karena zat terlarutnya di dalam pelarut, umumnya air, semuanya berubah menjadi ion-ion dengan derajat ionisasi sama dengan 1. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang daya hantar listriknya lemah dengan harga derajat ionisasi sebesar alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1. Perbandingan pelarutan senyawa non-elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah dapat dilihat pada gambar berikut. Konsentrasi merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Menyatakan konsentrasi larutan ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, fraksi mol atau X. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Fraksi mol dilambangkan dengan X dengan rumus XT sama dengan mol bagian larutan per mol total larutan. Yang kedua, persen berat atau persen. Persen berat menyatakan gram berat zat terlarut dalam 100 gram larutan. Rumusnya adalah persen sama dengan bagian larutan per total larutan dikali 100. Yang ketiga ada molalitas atau M kecil. Molalitas menyatakan mol zat terlarut dalam kilogram atau 1000 gram pelarut. Dengan rumus M sama dengan mol terlarut per kilogram dalam kurung 1000 gram dikali pelarut. Yang keempat ada molaritas atau M besar. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan dengan rumus M besar sama dengan mol terlarut per volume larutan. Yang kelima yaitu normalitas atau N besar. Normalitas menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Untuk asam, 1 mol ekivalennya sebanding dengan 1 mol ion H+. Untuk basa, 1 mol ekivalennya sebanding dengan 1 mol ion OH-. Antara normalitas dan
molaritas terdapat hubungan N sama dengan M besar dikali valensi. Sifat koligatif larutan terbagi dalam 4 macam, yaitu meliputi penurunan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi dan sifat larutannya. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Dengan demikian, sifat koligatif larutan dibedakan atas sifat koligatif non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Pada setiap suhu, zat cair mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapan menjadi berkurang. Nah, rumus penurunan tekanan uap atau delta P menurut Raoult dirumuskan delta P sama dengan P0 dikali XD. Kenaikan titik didih atau delta TD. Adanya penurunan tekanan uap mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Untuk larutan non-elektrolit, kenaikan titik didihnya dinyatakan dengan delta TB sama dengan M dikali ketetapan kenaikan titik didih. Penurunan titik beku atau delta TF. Untuk penurunan titik beku, persamaannya dinyatakan sebagai delta TF sama dengan M dikali KF atau tetapan penurunan titik beku. Berikut merupakan tetapan kenaikan titik didih atau KB dan tetapan penurunan titik beku atau KF dari beberapa pelarut pada tekanan 1 atm. Dapat dilihat pada tabel berikut. Tekanan osmotik atau P. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel atau proses osmosis. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik mengikuti hukum gas ideal dengan rumus PV sama dengan nRT. Larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain disebut larutan hipotonis. Larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lain disebut larutan hipertonis. Larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama disebut larutan isotonis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa larutan elektrolit di dalam pelarutnya mempunyai kemampuan untuk mengion. Hal ini disebabkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Yang menjadi ukuran langsung dalam keadaan untuk mengion adalah derajat ionisasi. Besarnya derajat ionisasi dinyatakan dengan alfa sama dengan jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Catatan, jika di dalam soal tidak diberi keterangan mengenai harga derajat ionisasi, tetapi kita mengetahui bahwa larutannya tergolong larutan elektrolit kuat, maka derajat ionisasinya dianggap 1. Sekian penjelasan dari materi sifat koligatif larutan. Kami atas nama kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.